Pagi hari ini ada berkat khusus bagi kita, Jemaat Kahal, saudaraku, karena Ibu Monika Soryani, mungkin di antara yang muda-muda belum kenal, tetapi kalau yang seusia saya pasti tahu. Jadi Ibu Monika ini teman lama, saudara ya. Saya, Bu Ellen, dan semua itu kenal beliau ini sejak kami masih mahasiswa. Melayani bersama-sama juga di Getsemane di awal pelayanan saya. Dan kemudian Bu Monik ini menikah, pindah ke Surabaya dan saya masih berhubungan, masih sering kontak. Dan di Surabaya ada pelayanan khusus yang luar biasa, yaitu Pondok Hayat, betul ya, Pondok Hayat, saudaraku. Itu pelayanan yang menangani akan ibu-ibu yang hamil di luar nikah, yang kemudian anaknya mau dikemanakan. Nah itu ditampung dan saya pernah ke sana, sebuah pelayanan yang luar biasa. Dan anak-anak yang dilahirkan ini udah banyak yang sekarang mendapatkan keluarga-keluarga baru dan mereka berbahagia dan punya masa depan yang luar biasa. Berubah ya. Juga ibu-ibunya yang hamil tanpa suami itu juga diurusi, saudaraku ya. Jadi ini salah satu pelayanan. Tapi selain itu Bu Monika ini juga pelayanannya macam-macam, saudara. Beliau adalah seorang penterjemah. Kalau saudara sering dengar ada hamba Tuhan dari luar negeri, kemudian ada suara seorang wanita yang menerjemahkan, itu biasanya ini orangnya ya. Jadi meskipun nggak pernah sekolah khusus bahasa Inggris, tapi pinter banget bahasa Inggrisnya sejak muda. Jadi itu saudaraku ya, jadi memang panggilan Tuhan nyata. Dan sekarang juga ngajar di sana sini. Waktu kemarin saya mau tanya nama lengkap berikut gelarnya, saya kaget saudaraku. Sekarang sudah Doktor MTH, padahal insinyur saudaraku. Ya, jadi satu kebahagiaan buat kita yang dapat fellowship bersama-sama dengan hamba Tuhan ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah, mari Bu Monika. Terima kasih Pak Hin. Saya bersyukur sekali karena Tuhan menganugerahi saya dengan banyak teman-teman yang kayak keluarga gitu ya. Getsemane tentunya, Yoel gitu ya. Dan terus Pak Hin itu saya panggilnya Hin dan Ellen. Yang memang kita sohib sejak kita masih imut-imut gitu ya. Dan itu adalah sebuah kekayaan, ya. Itu yang sebuah kekayaan, itu sesuatu yang kita membuat kita juga merupakan sebuah pendewasaan. Kalau kita ini kumpulnya dengan orang-orang yang memang tepat, ya. Dan saya tadi dari sini setiap kali saya mau ngomong itu saya tanya Roh Kudus apa ya, Roh Kudus yang pertama kali yang memang mesti saya sampaikan tentang jemaatmu di sini, gitu ya. Dan ternyata memang salah satu hal, ya. Kalau ini resonate dengan saudara, ya, aminkan. Tapi yang saya tangkap tadi adalah bahwa jemaat di sini atau Pak Hin adalah salah satu tokoh yang dipakai Tuhan sebagai pemersatu. Jadi gereja Kahal ini panggilan saudara salah satunya adalah untuk pemersatu, menjawab doanya Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Kalau ini resonate, terima, tangkap, lakukan, Tuhan dimuliakan. Ya. Dan saya, amin. Itu ya, puji Tuhan, berarti resonate ya. Dan saya bersyukur, iya saat itu saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau di Semarang memang iya bener ya enak ngone sini. Karena Hin ini betul-betul hati Bapak dia.
Saudara bersyukur, katakan kepada sebelah saudara, kita bersyukur ada di sini yang punya gembala, punya hati Bapak. Katakan kepada sebelah saudara. Puji Tuhan. Saudara, ya saya pada pagi hari ini akan membagikan mengenai pendangkalan. Ya, itu bahasa kerennya sebenarnya adalah banality, itu pendangkalan, ya. Karena ini merupakan satu fenomena yang memang benar-benar semakin kelihatan sekarang di kancah dunia kekristenan sekarang ini. Saudara, awalnya itu beberapa waktu yang lalu saya itu lagi nata-nata buku-buku khotbah saya. Terus tiba-tiba juga ada saya nemu tulisan saya sendiri memang tentang roh agamawi. Saya bilang iya ya, kok aku ya bisa nulis ini ya waktu itu gitu. Terus setelah itu besoknya teman saya ngomong tentang banalisme ini, tentang banality ini. Wah, saya ngerti, saya mesti nyelidiki tentang hal ini, mesti belajar tentang hal ini. Nah, ini sesuatu yang memang saya ingin bagikan. Karena memang semakin marak terjadi ada di tengah-tengah dunia kekristenan sekarang ini. Ya. Dan banality ini atau pendangkalan ini, tadi Pak Jack juga ngomong tentang anak-anak sekolah yang sekarang makin mundur kan. Itu juga salah satu bentuk pendangkalan. Harusnya makin tahun sekolah makin canggih, anak-anak makin pintar, bukan makin kurang, ya kan. Nah, ini memang merupakan salah satu dari bagian roh agamawi yang sebenarnya juga merupakan satu penyesatan yang sangat halus sekali. Ya. Next slide. Ya, jadi ya suatu bentuk penyesatan yang halus banget karena nggak kerasa. Ya. Dan termasuk pekerjaan dari roh agamawi. Yaitu roh jahat yang berusaha mengganti kuasa Roh Kudus dengan aktivitas agama. Itu salah satu tugas dari salah satu pengejawantahan dari roh agamawi. Makanya kan nggak heran, kadang-kadang kan kita tanya, itu ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, kok bisa jatuh gitu ya? Kok banyak juga orang-orang Kristen yang katanya Kristen, tapi kenyataannya hidupnya ya sama dengan orang-orang dunia. Ya kan, di Pondok Ayat sendiri, ya. By the way, kami juga ada satu sekolah gratis yang untuk anak-anak jalanan dan pemulung, ya. Selain juga dengan keluarga-keluarga mereka, karena Tuhan menginginkan kita itu menjadi agen transformasi yang mentransform orang-orang dan uplift, membuat semua orang itu tugas kita, semua orang supaya kehidupan mereka semakin meningkat. Ya, itu yang inti yang kami lakukan, yaitu transformasi oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, nah, tapi kenyataannya yang jujur, saya ngomong anak-anak di keluarga sendiri, yang masuk ke tempat kami, gadis-gadis hamil yang masuk ke Pondok Hayat itu, yang dihamili pendeta, yang nggak sedikit loh saudara, gembala sidang. Saya tidak mau sebut karena gerejanya ada yang Injili juga ada, yang karismatik Pantekosta ya ada. Ya. Jadi memang dosa itu manusia tidak imum kepada dosa. Kalau kita sendiri benar-benar tidak menjaga. Ya. Makanya Tuhan berkali-kali kan di firman Tuhan ngomong berjaga-jagalah, waspadalah, berjaga-jagalah. Karena memang kalau kita tidak lakukan itu, wow. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, bukan singa ompong. Dia punya gigi masih ya. Mengaum-ngaum mencoba untuk menelan. Nah, orang-orang Kristen hidup seperti orang dunia, kita enggak usah cerita ya. Di medsos, kalau kita melihat medsos sekarang ini ya, aduh bisa sedih sekali karena terjadi banyak perdebatan, pertengkaran ya antar Kristen. Padahal harusnya kan kita ini menjadi saksi dan memberitakan salib, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya di medsos, wah kita ribut sendiri. Kok bisa gitu ya.
Terus kemudian banyak yang hidup di dalam keterikatan. Padahal Tuhan itu sudah betul-betul memerdekakan kita. Ya. Kita tahu padahal. Dan sebenarnya kita ini kan bukan sudah merupakan bukan orang yang sembarangan. Kenapa? Karena benih ilahi. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23, firman Tuhan, benih ilahi itu sudah masuk ke dalam kita. Mengubahkan kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sebenarnya sudah datang. Harusnya kan begitu. Tapi kenyataannya kenapa kok bisa terjadi hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Dan ini merupakan satu fenomena yang terus mengejala ada di sekitar kita. Ya. Dan padahal kita juga tahu iblis itu sudah dikalahkan. Kita ada di posisi pemenang. Tetapi pada kenyataannya kok sampai bisa ya? Kita ini orang-orang Kristen, kita melihat orang-orang Kristen yang tidak menjadi kesaksian malah hidupnya seperti orang dunia. Kok bisa padahal kita memiliki firman. Kita memiliki Roh Kudus ada di dalam kita. Ya itu tadi. Karena terjadi pendangkalan. Ya, kalau kita lihat keadaan manusia akhir zaman, kita coba lihat di Timotius next ya. 2 Timotius, di 2 Timotius kita lihat selintas ya di 2 Timotius. Maka pasalnya yang ketiga, kita melihat keadaan manusia di akhir zaman. Kita melihat dari ayat 2 dikatakan manusia akan mencintainya dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang ayat 5 nih. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya. Mereka beribadah. Wah, zaman sekarang ya di seluruh dunia orang berlomba-lomba kembali untuk masuk spiritualitas. Sekarang makanya ada SQ segala, spiritualis beragama, ingin beribadah ya. Orang-orang tuh cinta sekali ibadah. Makanya di mana-mana lah, enggak cuma di Indonesia, ya di mana-mana di seluruh dunia. Masalah agama tuh sekarang menjadi satu isu yang hangat terus, ya. Suka beribadah, tetapi pada kenyataannya tidak mendapatkan keuntungan dari ibadah, tidak mendapatkan kuasa dari ibadah, ya. Karena mereka sebenarnya juga memungkiri kekuatannya, dikatakan untuk manusia akhir zaman ini. Rasul Paulus ngomong sama Timotius ini berarti ngomong bagi orang Kristen, kepada orang Kristen. Dan dikatakan di ayat yang ke-7, suka diajar, ingin terus belajar gitu ya. Tetapi tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Kok bisa begitu? Nah, banyak, akhirnya saya juga belajar, saya juga bersaksi sama Pak Hin, kalau Pak Hin mungkin ingat ya. Bahwa kita ini memang perlu untuk benar-benar terus belajar dan mengajar orang lain untuk bisa mengekstrak. Bukan cuma sekedar membaca Alkitab, tetapi kita masih belajar untuk menyarikan, disari, diekstrak, diambil sari, intisarinya dari pembacaan Alkitab kita hari demi hari. Itu perlu kita lakukan, jadi tidak sekedar baca. Ya, tapi kita makan, kita renungkan, kita sarikan firman Tuhan. Sehingga itu betul-betul menjadi kehidupan buat kita. Menjadi makanan yang menghidupkan kita. Menjadi kebenaran yang memerdekakan kita.
Firman Tuhan harusnya seperti itu. Jadi dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan tuh ingin kita merdeka sepenuhnya. Ya. Nah, roh agamawi itu tadi saya akan mengatakan bahwa roh jahat yang berusaha menggantikan kuasa Roh Kudus dengan aktivitas agama. Sehingga penekanannya kepada ritual, kepada mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Ya. Tidak kepada yang esensinya sendiri. Tidak kepada yang ilahi sendiri yang kita tangkap. Padahal Tuhan itu selalu menggiring kita. Tuhan sudah menyediakan yang ilahi. Tetapi biasanya kalau kita tidak sungguh-sungguh mau masuk ke dalam kedalamannya Tuhan, kita bisa kehilangan yang ilahi. Saudara, tujuan dari musuh itu sebenarnya adalah enggak apa-apa jadi orang Kristen, enggak apa-apa. Oke-oke aja jadi orang Kristen. Tetapi enggak ada kuasanya. Ya. Tidak ada real relationship, hubungan yang sejati dengan yang sejati, dengan kebenaran itu yaitu Tuhan. Ya, enggak ada. Ya. Kenal Tuhan Yesus ya, kenal dia sebagai juru selamat. Kenal dia sebagai orang yang maksudnya pribadi, Allah yang memang kita apapun juga, dia sumber kelepasan, sumber pertolongan, semuanya kayak gitu. Tetapi tidak benar-benar mempunyai hubungan pribadi. Untuk benar-benar sebenarnya Tuhan itu maunya apa sih? Seringkali kalau kita datang kepada Tuhan kan kita cuma, kita punya banyak list, daftar list yang kita mau apa. Tetapi kita sendiri kurang benar-benar mau duduk diam, benar-benar mendengar Tuhan maumu itu apa. Ya. Karena memang tidak menjalin relasi yang sebenarnya. Saudara, saya akan ngasih contoh ya. Next slide please. Ya, di abad yang ke-21 ini. Terkenal kan kalau dulu ada Hitler dan salah satu orang yang mengorganisir, kalau tidak boleh dibilang dalangnya dari Holocaust, itu adalah namanya Adolf Eichmann yang memang sudah ditangkap dan sudah diadili. Ya. Dan ternyata ada seorang penulis yaitu Hannah Arendt. Itu dia dari The New Yorker, ya, majalah The New Yorker. Dia melakukan penyelidikan, dia mewawancarai dan dia menulis bahwa ternyata si Adolf Eichmann ini adalah orang yang baik sekali. Dia orang yang sangat santun, ya, mukanya aja ganteng loh, ya. Baik, kelihatan kan kayak orang biasa kan. Dia orang yang memang santun, baik, pekerja keras, dan taat beragama. Dia seorang Calvinis yang taat, ya, taat hukum, dan dia berbakti kepada nusa dan bangsanya. Ya, banyak sahabatnya juga, teman-temannya banyak. Dia seorang pekerja keras juga, dan sepertinya tidak ada yang jahat gitu loh. Ya. Kelihatan mukanya aja, lihat, tidak seperti monster, ganteng malah, ya kan? Dan sopan santun sekali. Tetapi dia dalang, dia organisatoris dari Holocaust. Ngeri ya, yang membunuh sampai 6 juta orang-orang Yahudi. Padahal orang biasa. Nah pada waktu Dinur, ya, yang harus bersaksi, Yehiel Dinur, orang Yahudi yang selamat dari Auschwitz, dari kamp konsentrasi, yang kemudian bersaksi pada saat Adolf Eichmann diadili. Pada waktu dia berjalan ke kursi saksi, dia bisa nangis dan kemudian pingsan. Pada waktu setelah dia sadar ditanya kenapa, dia tidak menyadari bahwa ternyata Adolf Eichmann itu orang biasa. Sehingga dia merasa iya, aku pun bisa seperti dia, melakukan sesuatu yang keji, sekalipun sepertinya kayak orang biasa, melakukan sesuatu yang bisa sekeji itu.
Saya sendiri kalau terima pasien yang dihamili pendeta itu ya, saya sendiri ya heran-heran, kok ya bisa ya gitu loh. Kok ya tega-teganya ya, kalau orang Semarang ngomong kok ya kolu-kolune gitu ya. Karena memang yang paling kecil pun usia 12 tahun. Ya, saya sering kali ngomong anak-anak, ya 12 tahun sudah hamil, ya, di luar nikah. Ada yang dari orang tuanya sendiri, ya. Kok bisa? Ada yang Kristen juga yang datang di Pondok Hayat, banyak yang Kristen juga. Kok bisa? Ya itu loh saudara. Ya kan? Nah, next slide please. Contoh yang lain. Saulus yang kemudian jadi Paulus, ya kan? Pada waktu dia giat sekali untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bagi dia seperti itu. Wah, dia giat, dia membunuh, dia menyaksikan bagaimana Stefanus dirajam. Dia juga mengejar sampai meminta dari Sanhedrin surat untuk dibawa ke Damaskus untuk mencari pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan dia melakukan itu dengan hati yang tulus banget loh. Karena dia ingin melakukan itu untuk Allah. Dia pikir dia melakukan membasmi orang-orang yang ikut jalan Tuhan karena Allah. Itu yang terjadi. Padahal dia pun adalah anggota Sanhedrin yang pasti tahu Taurat. Pasti tahu tanah, ya, pasti tahu surat-surat Musa, ya. Sehingga dia tahu, pasti tahu juga bahwa akan ada Mesias begini-begini, dia pasti tahu, ya. Tapi toh dia bisa membunuh pengikut Yesus. Itu Saulus. Kemudian yang berikutnya lagi siapa? Orang Farisi, ya. Orang Farisi, imam-imam zamannya Yesus. Dan nyaris seluruh dimensi kehidupan orang Yahudi berkutat pada bait Allah, ya kan? Nah, agama itu mengalami pendangkalan dengan membaurkan agama dengan budaya populer, dengan kepentingan politik, dengan gaya hidup. Itu yang dilakukan oleh imam-imam kan. Sehingga pada waktu yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri datang, mereka menolak. Mereka tidak bisa melihat bahwa inilah Mesias yang sejati. Padahal dia tahu persis, mungkin malah ngelotok bagaimana Mesias itu. Ya, mereka nggak bisa lihat. Nah, imam-imam kita tahu kalau imam-imam orang-orang yang ada di bait Allah itu kan biasanya orang-orang Saduki, ya, yang menguasai bait Allah, ya, yang pemimpin-pemimpin tertinggi itu biasanya orang Saduki. Kemudian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu dia makanya pakai cara yang lain. Karena kalau saya baca, saya renungkan, saya lihat dari sejarah, ujung-ujungnya ternyata juga duit, gitu ya. Makanya orang imam-imam pun juga itu yang botoh-botohnya, ya, orang-orang yang dibalik para penukar uang yang kemudian diporak-porandakan Yesus itu, ya. Bisnisnya, ya, duitnya. Mereka kenapa kok akhirnya sampai menyalibkan Tuhan Yesus juga? Takut semua orang ikut Tuhan Yesus, karena mereka akan kehilangan kuasa juga. Itu keadaan pada waktu itu. Kita masih berdoa buat keadaan sekarang ini. Jangan sampai atau jangan-jangan sudah kekristenan sekarang pun seperti itu. Gereja-gereja seperti itu. Ya. Karena itu pada waktu zamannya Tuhan Yesus itu yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh para imam, para ahli Taurat yang ngerti Taurat. Ya, para pemimpin-pemimpin agama melakukan seperti itu. Dan agama akhirnya bagi semua orang, bagi jemaat semua yang lain, agama hanya dikenal sebagai kulit luarnya saja. Hanya ritualnya saja, liturginya saja, ritualnya saja. Dan kemudian yang dicari, yang ditanya, boleh atau enggak, apa yang harus dilakukan. Makanya begitu kenceng banget dengan sabat yang harus dilakukan. Enggak tahu bahwa sabat itu sebenarnya adalah Yesus itu sabat. Wujudnya adalah Yesus. Kolose, Rasul Paulus menulis surat di Kolose seperti itu. Ya kan? Nah, ini terjadi. Kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena tadi itu terjadinya pendangkalan.
tidak benar-benar menjalin dan mengenal, berintim dengan yang sejati. Kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa tanpa sadar terperosok ke situ juga. Kalau kita tidak mau terus semakin mendalam dengan Tuhan. Kita hanya ribut pada liturginya, pada luarnya, pada agamanya, pada boleh atau tidak boleh lakukan ini, lakukan itu. Orang-orang Farisi pada waktu itu berdoa, berpuasa, bersedekah, ya kan? Tapi lihat, kehilangan maknanya kan? Maksudnya bersedekah, maksudnya perpuluhan, ya. Waktu itu Yesus menegur orang-orang Farisi, ya, saudara baca di Injil di Matius misalnya, ya. Terus ada yang Yesus ngomong, kamu bilang kalau kamu sudah membayar selasih, membayar perpuluhan, sehingga karena kamu sudah membayar perpuluhan untuk bait Allah, maka kamu tidak lagi memelihara orang tuamu. Yesus ngomong gitu. Jadi dua-dua harus dilakukan, gampangnya Yesus ngomong begitu kan. Yang satu harus dilakukan, yang satunya lagi juga jangan dilupakan, ya. Karena esensi kenapa kita bersedekah, kenapa kita mengembalikan perpuluhan, esensinya itu yang mesti kita tangkap dan itu yang kita hidupi. Bukan cuma tindakannya. Ya, bahwa kita perlu untuk menjadi berkat, bahwa kita perlu untuk memelihara keluarga kita. Ya, jadi jangan jadi alasannya aku sudah perpuluhan jadi aku tidak perlu melihara orang tuaku. Ya, misalnya seperti itu yang dilakukan oleh orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kehilangan esensinya, kehilangan makna yang sejati, kehilangan kehidupannya. Justru itulah kehidupannya sebenarnya. Esensinya itu yang menghidupkan, esensinya itu kebenaran yang memerdekakan. Itu mereka hilang. Nah, itu juga terjadi kepada jemaat di Laodikia. Saudara, kita baca ya di Wahyu pasalnya yang ketiga, jemaat di Laodikia. Ya. Ayatnya yang ke-15 itu mengatakan ini jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya memang. Dan di Laodikia itu ada 2 dokter yang terkenal sekali, dokter mata yang terkenal yang juga membuat salep mata. Dan orang-orang Laodikia banyak yang bisnisnya adalah garment, membuat kain ungu, ya. Dan itu untuk orang-orang kaya, mereka memang kaya. Dan mereka punya banyak yang punya bisnis kain ungu tua itu, kain biru tua yang memang mahal sekali. Nah itu jemaat di Laodikia. Mereka juga melakukan banyak pekerjaan pelayanan. Ya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Ayat 15 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ngeri banget ya. Ini Yesus bilang. Karena suam-suam maka Tuhan muak dan memuntahkan. Ini mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sebenarnya. Dikatakan 17, karena engkau berkata aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini surat ditujukan kepada jemaat, bukan kepada orang yang belum percaya, tetapi kepada orang yang sudah percaya. Dikatakan apa? Wow. Jemaat Laodikia kalau kita amati tidak ada satupun pujian. Ya. Hanya pekerjaannya aja diketahui tapi tidak dipuji. Ya. Dan dikatakan apa?
Mereka ditegur karena mereka tidak sadar kalau mereka itu melarat. Nah, arti melarat itu saya cari ternyata adalah outcast, adalah yang tersisih, ya, yang tidak terpilih, tersisih, outcast, melarat. Tidak ngerti mereka kalau mereka itu melarat sebenarnya, sekalipun memang secara materi, secara lahiriah mereka kaya raya. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya raya. Ya. Kemudian dikatakan lagi kalau mereka tuh malang, mereka tuh berarti orang Malang itu bukan orang Malang Jawa Timur ya. Orang Malang tuh berarti orang yang tidak beruntung. Tidak beruntung apa? Tidak bertumbuh. Ya. Makanya jangan sampai kita tidak jadi murid Kristus. Kita akan bisa bertumbuh kalau kita hidup. Hidup itu salah satu tandanya adalah bertumbuh. Hidup salah satu tandanya bagi kita harus menjadi murid Kristus. Sehingga kita semakin bertumbuh dalam segala aspek hidup kita ke arah Dia. Ini Laodikia enggak, mereka enggak tumbuh. Ya, makanya dikatakan malang, miskin. Miskin itu berarti sebenarnya Tuhan itu menyediakan yang ilahi, ya. Segala berkat surgawi Tuhan berikan, ya, oleh kuasanya, kuasa ilahinya. Petrus ngomong begitu, Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini Tuhan sudah sediakan yang ilahi, bukan yang fana, tapi yang ilahi. Mereka enggak memiliki yang ilahi ini. Mereka duniawi, jemaat di Laodikia. Buta, tidak punya paradigma yang benar, tidak punya visi yang benar. Buta, sekalipun kenapa dikatakan buta padahal enggak buta kan. Memang dua dokter yang terkenal yang bikin salep mata itu ya. Sehingga sampai dari mana-mana juga datang ke Laodikia untuk datang ke dokter itu. Makanya Tuhan mengatakan kamu terkenal seperti itu tapi nyatanya kamu buta. Kamu tidak ngerti visi yang sebenarnya, tidak mendapatkan penglihatan yang sebenarnya. Itu yang Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikia. Kita tidak miliki sebenarnya apa sih sebenarnya visi yang dari Tuhan. Apa yang sebenarnya jadi kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Baik bagi kehidupan kita pribadi mungkin, baik bagi kehidupan keluarga, baik kehidupan gereja, baik kehidupan negara. Kan sebenarnya setiap kita, keluarga, gereja itu punya panggilan kan. Kita perlu nangkep apa yang menjadi visi Tuhan buat kita masing-masing. Ya, itu jemaat Laodikia tidak mengerti itu. Karena yang mereka tangkap, yang mereka nikmati, kekayaan mereka, keduniawian yang mereka nikmati. Egonya yang mereka nikmati. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di sini, aku menasihatkan kamu belilah daripadaku. Ngomong membeli berarti kan ada sesuatu yang kita lepaskan kan. Kalau kita membeli sesuatu itu berarti kalau biasanya kita membeli dengan uang. Berarti kan kita harus mengeluarkan, melepaskan uang kita, ya kan, untuk membeli. Begitu pula juga, saya tidak akan ngomong emasnya atau pakaiannya, tapi membeli berarti ada sesuatu yang memang kita mesti lepaskan. Ada sesuatu yang kita mesti keluarkan, ada sesuatu yang kita mesti relakan. Dan yang paling utama tentu yang perlu kita lepaskan adalah ego kita. Tuhan sudah membebaskan kita sebenarnya dari kedagingan kita. Tetapi kalau tetap kita ego kita itu tetap kita pertahankan, bisa jadi pendangkalan itu terjadi. Ya. Karena itu gimana sih supaya benar-benar kita tidak ngalami sebuah pendangkalan. Next slide please. Oh ya, ini ngomong tentang langsung aja ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Saudara, intinya kita ini memang perlu membina relasi kita dengan Tuhan.
Ya. Kita perlu membuat hubungan yang terus-menerus. Hubungan itu kan sesuatu yang kita usahakan. Tidak akan hubungan itu terjadi dengan sendirinya. Kita usahakan, kita bina. Begitu pula juga hubungan dengan Tuhan. Ya. Saya percaya saudara sendiri juga sudah bersaat teduh, saudara juga sudah baca firman, belajar firman. Yang saya ingin sampaikan, ingatkan adalah saudara, untuk orang berelasi, berhubungan, itu kan terdiri dari dua belah pihak. Betul ya? Kedua belah pihak itu saling berhubungan untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui apa yang diinginkan, saling mengetahui apa yang bahkan menjadi kesukaan, sampai persahabatan itu bisa terus berjalan lama sekali itu karena kita mau saling mengenal, saling menerima, saling memberi, ya kan? Sebetulnya kenapa enggak kita lakukan sikap yang seperti itu juga kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita datang kepada Tuhan, seringkali kita berdoa, kita punya daftar, kita berdoa, ya kita memuji, kita menyembah, tapi kemudian kita membuat daftar. Pagi hari ini satu yang saya usulkan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap kali kita bersaat teduh atau pada saat kita bersendiri dengan Tuhan. Sudah kita bersendiri, kita diam. Kita nunggu, kita tanya, Tuhan apa yang Kau mau? Kita lupakan semua daftar, semua kebutuhan, semua permintaan kita. By the way, Tuhan itu tahu yang kita butuhkan. Kadang yang perlu kita lakukan justru kita meletakkan, menaruh itu semua kepada, sudah kita taruh. Karena apa? Karena kita yakini bahwa Tuhan itu mengetahui dan bukan hanya mengetahui dan sudah menyediakan. Jadi kita enggak usah ngotot. Saudara, apalagi terutama nanti next time mungkin ya, tapi apalagi terutama setelah suami saya Steve itu meninggal, betul-betul saya digiring dibawa Tuhan untuk tahu, dan sekarang saya tahu artinya semeleh itu apa. Ya. Semeleh itu seperti bayi yang disapih di samping mamanya itu. Ya. Yang benar-benar ya sudah menenangkan dan mendiamkan jiwa. Tapi justru dengan kita lakukan itu semuanya akan terjadi pada waktunya Tuhan. Terjadi dengan sendirinya. Itu yang bagian kita loh. Dari Tuhan, dari pihak Tuhan. Tetapi yang sekarang saya usulkan ini supaya tidak terjadi pendangkalan dalam kehidupan kita. Supaya kita ngerti ya, kita ini di akhir zaman betul-betul. Pak Hin banyak ngulas sekali tentang keadaan akhir zaman, bagaimana di akhir zaman. Nah, jangan sampai seperti para imam, para orang Farisi, Saduki, Sanhedrin pada waktu itu, yang pada waktu Yesus datang dia enggak tahu. Ya. Kenapa bisa enggak tahu? Karena terjadi pendangkalan di dalam kehidupan rohaninya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Makanya kita perlu benar-benar bukan cuma mempercayai Tuhan, tetapi mengenali dia betul-betul. Ya. Dan pengenalan kita akan dia, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang pemurah, Allah yang adil, itu tidak tergoyahkan. Sehingga kita tidak pernah meragukan dia, tidak pernah menuduh dia yang tidak baik. Ya. Itu terjadi, tidak cuma kita ketahui di sini aja, tetapi di sini juga. Ya. Nah, makanya yang saya usulkan, ayo setiap kali kita datang, ayo. Bila perlu taruh itu daftar kita. Kita nunggu dia. Untuk tahu. Ya, seperti hubungan itu. Saling kenal, saling ngerti. Tuhan, apa yang Kau mau? Pasti Tuhan akan mengungkapkan juga isi hatinya. Dan kemudian kita punya hati yang rela dan nurut. Kalau itu kita bina, maka kita bukan dangkal lagi, tetapi justru kita akan semakin bisa menjadi saluran yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan kehidupannya. Dan kita
memiliki emas murni, mengenakan pakaian putih kebenaran. Mata kita bisa melihat visi. Mari kita datang kepada Bapa yang baik. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa, Engkau sumber kami. Dan Engkau sedang menanti Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami juga ingin untuk bersekutu betul-betul. Membina relasi yang benar untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Roh Kudus, biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Dan Engkau memberikan kepada kami mata hati yang terang untuk kami melihat apa yang menjadi panggilan kami. Dan itu kami hidupi, apa yang menjadi warisan kami. Dan itu kami boleh terima dan bagikan. Dan apa yang kuasa-Mu yang besar itu boleh mengalir di dalam dan melalui kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menyentuh dan membawa kehidupan bagi orang-orang yang berhubungan dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau meletakkan keakuan kami. Kami mau meletakkan semua hak kami untuk kami mengenal Engkau.